Oke, jumpa lagi dengan saya di tutorial seputar Node.js, di mana pada tutorial atau pembahasan kali ini saya akan bahas dan menjelaskan bagaimana cara untuk mengirim pesan email di Node.js dengan Node Mailer dan Gmail tentunya. Oke, untuk mengikuti tutorial ini langsung aja. Di sini saya telah memiliki sebuah base project ya. Untuk keperluan tutorial ini, Anda tidak perlu untuk mengikuti ini sih. Maksudnya intinya Anda dapat mengikuti yang langsung ke tutorial bagaimana cara untuk mengirim email di Node.js. Contoh di sini adalah kosong ya, masih kosong. Nah, di sini yang perlu kita install pertama kali adalah Node Mailer. Kalau di sini kita akan menggunakan Node Mailer ya. Jadi bisa cari di sini Node Mailer. Oke, kemudian pergi ke npm. Ini untuk Node Mailer npm-nya. Anda bisa copy linknya, kemudian bisa tempelkan di sini npm i Node Mailer. Oke. Jika Anda menggunakan Mac atau Linux, mungkin Anda diminta untuk masukkan sudo. Gunakan sudo. Oke, setelah terinstall Node Mailer, sekarang di sini kita akan coba untuk buat simple function ya, misalnya kayak gini. Oke. Ini adalah simple function startnya. Misalnya kita coba import Node Mailer di sini. Anda bisa lihat di bagian dokumentasi ya. Anda bisa lihat di bagian dokumentasi seperti ini adalah config optionnya. Misalnya coba kita cari ke yang mana sih? Oke. Coba ke GitHub. Oke, di sini sepertinya tidak ada dokumentasinya ya. Oh, ini ya. Bisa ditemukan di situs webnya Node Mailer-nya. Anda bisa lihat di sini kita perlu untuk pergi ke Node Mailer, kemudian kita perlu create transport, kemudian host port dan sebagainya. Oke. Seperti contoh di sini kita ini ada dokumentasinya ya. Yang pertama kita perlu untuk membuat Node Mailer. Kita bisa import atau kita bisa pakai seperti ini aja, from Node Mailer. Oke. Untuk TypeScript Anda perlu diminta untuk mungkin bisa install type-nya ya. Jadi sudo. Oke. Dan harusnya titik 3 di bawah itu hilang. Kemudian di sini kita butuh namanya create transport. Jadi kita bisa pakai di sini create transport. Oke. Setelah itu kita bisa pakai di sini, misalnya kita pakai yang kayak ini. Misalnya transporter sama dengan create transport. Nah, di sini ada yang kita perlu masukkan konfigurasinya. Seperti contoh untuk kita pakai yang SMTP. SMTP transport. Nah, ini oke. 465 ya SMTP. Jadi dia defaultnya itu adalah portnya itu adalah 465. Jadi kita pakai yang SMTP ini. Jadi kita bisa pakai yang ini. Kita bisa pakai misalnya port 465. Terus karena di sini kita pakai Gmail, jadi kita bisa pakai service Gmail. Oke. Setelah itu yang perlu kita gunakan selanjutnya adalah secure. Kita pastikan untuk pakai secure ini. Oke, kita buat true. Langkah selanjutnya tinggal kita pakai yang out kalau nggak salah. Di sini ada user dan password. Nah, user dan password ini kita bisa coba buat di sini ya. Misalnya konstanta user, sampel, kemudian konstanta password. That's this one. Oke. Saya akan coba format dokumen. Oke, langkah selanjutnya setelah kita buat transporter, ini sebenarnya dari transporter ini kita bisa gunakan untuk mengirim pesan email ya. Jadi misalnya ketika kita ke Node Mailer, di sini Anda bisa lihat ini untuk mengirim pesan email.
ada send mail. Oke, jadi sini kita bisa, setelah transporter kita bisa pakai di sini transporter.sendmail. Oke, jadi sini kita bisa pakai to alamat email Anda, misalnya email tujuan. Terus subject misalnya selamat datang. Terus apa lagi ya? Body, text misalnya hello world. Oke, jadi dengan begini harusnya kita udah bisa mengirim email sih. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah user dan password. Nah, user ini adalah alamat Gmail Anda. Di sini kita pakai service Gmail ya. Jadi user di sini adalah Gmail Anda. Di sini saya telah menyediakan untuk Gmailnya itu ini. Ini misalnya ke Gmail. Misalnya saya ingin pakai yang ini. Oke. Ini. Terus untuk passwordnya ini, Anda jangan pakai password dari akun Gmail Anda, tapi kita bisa pergi ke Google account. Setelah itu kita bisa cari di sini misalnya password. Nah, ini dia password. Oke. Ya, jika Anda tidak mendapatkan ini, nggak tahu ya, apakah perlu mengaktifkan verifikasi 2 langkah atau tidak. Tapi jika Anda tidak mendapatkan password ini, coba untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah dari nomor ponsel Anda terlebih dahulu. Yang ini, tuh step verification. Setelah itu bisa cari password, kemudian Anda bisa buka password. Setelah itu di sini diminta untuk masukkan kata sandi Anda. Oke, setelah itu di sini Anda bisa masukkan nama app name Anda. Misalnya contoh di sini adalah simple mailer atau apapun yang Anda inginkan. Kemudian create. Setelah itu Anda akan mendapatkan password Anda seperti ini. Langkah selanjutnya Anda bisa salin aja passwordnya. Kemudian Anda bisa tempatkan di sini misalnya. Jangan lupa untuk menghapus space kosongnya. Jadi sekarang kita telah memiliki user dan password seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita akan coba untuk mengirim email ke email tujuan. Nah, email tujuan ini saya juga telah menyediakannya ya. Email tujuannya mana ya? Misalnya saya ingin pakai email yang saya ingin pakai email yang ini ya. Jadi anggaplah ini email tujuan saya. Anda bisa lihat di sini pesan masuknya kosong ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan email tujuan seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa coba save dan ya. Sekarang kita bisa coba panggil misalnya npm run dev untuk menjalankan tes. Oke, ini harusnya udah terkirim sih. Wait. Ini harusnya kalau nggak salah ini promise ya. Coba kita pakai async. Kemudian kita pakai wait. Kita bisa apa? Misalnya kita bisa console.log misalnya start send email. Kemudian di sini finish send email. Log of finish send email. Saya save dan ya start send email. Oke. Kalau create transportnya ini kalau kita cek apakah dia dia bukan bukan apa namanya? Bukan promise. Harusnya ini service-nya Gmail, portnya 465 secure true, kemudian outnya user dan password. Cuman ini ketika dia masuk ke start send email to kemudian subject dan text, setelah itu dia nggak masuk ke yang finish. Ini nggak tahu kenapa gagal ya. Ini udah secure true, kemudian ya. Pastikan password ini tidak ada yang salah ya dengan passwordnya. Kalau misalnya kita coba hapus. Ini udah benar ya. Kemudian ini emailnya udah benar. Kemudian service-nya Gmail.
Habis itu portnya 465 udah benar sih harusnya. Terus ini tuh harusnya udah benar sih. Coba kita perlu pakai from misalnya, tapi harusnya ini nggak berpengaruh sih. Oke. Oh ya, ternyata finishnya butuh waktu ya. Jadi ini ketika kita hapus, oke. Jadi ternyata ya nyangkut, nggak tahu kenapa nyangkut tadi SMTP-nya. Tapi ini Anda bisa lihat ini udah masuk ke finish and email sih. Jadi ketika kita buka Gmail, Anda bisa lihat sekarang sudah dapat pesan emailnya. Hello world. Jika Anda ingin mengatur from-nya, Anda bisa atur di sini sih, from-nya. Misalnya dari support. Dari support. Terus emailnya adalah misalnya dari user misalnya. Send lagi misalnya selamat datang plus selamat datang 1 misalnya. Start send email, finish, dan ya buka inbox dan yang ini Anda bisa lihat selamat datang, dan ya sekarang emailnya jadi support seperti ini. Jadi Anda bisa tinggal menentukan sendiri ya untuk ininya, ini dari mana, kemudian emailnya. Setelah itu ini untuk yang teks ya. Untuk Anda yang ingin HTML, Anda bisa tambahkan di sini jadi HTML. Misalnya namanya adalah hello world, cuma ini kita pakai strong misalnya. Kita coba ya HTML, apakah berfungsi atau tidak. Setelah itu kita bisa selamat datang 2, kemudian kita bisa save dan kita coba start send email dan finish. Kemudian kita kembali ke emailnya dan Anda bisa lihat selamat datang hello world. Anda bisa lihat ini sekarang HTML-nya telah berfungsi. Oke, ini adalah bagaimana cara untuk mengirim email ya. Perlu diperhatikan, di sini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, ialah pastikan untuk user dan password ini jangan digunakan seperti ini. Pastikan Anda menggunakan environment variable. Kalau untuk di lokal sendiri Anda bisa menginstal .env ya. Jadi Anda bisa tinggal sudo npm i.env. Oke, 1 2 3 4 sudo npm i.env. Oke, 678. Oke, dan sekarang Anda bisa pakai di sini misalnya .env. Nah, kemudian di sini misalnya Anda bisa tambahkan misalnya email username, email user misalnya, kemudian ada email password. Dari email user ini Anda bisa pakai yang ini. Misalnya, kemudian passwordnya Anda bisa pakai yang ini. Oke, jadi nanti di production Anda hanya perlu mengatur untuk environment-nya aja. Jadi di aplikasi Anda tidak ada hard user dan password Anda. Demi keamanan ya. Kemudian di sini bisa pakai misalnya proses.env, misalnya email user dan proses.env email pass. Oke, harusnya sekarang ketika kita save, masuk lagi pesan baru harusnya sih, misalnya ini error ya, harusnya error sih. Nah, error setelah kita menambahkan environment, jangan lupa untuk kita pakai di sini misalnya import .env from .env, kemudian di sini .env.config. Oke, sini import modules di bawah sini. Oke. Nah, sekarang harusnya kadang-kadang si SMTP-nya nyangkut ya. Namun ketika kita coba console.log user dan console.log password, harusnya kita akan dapat sih, udah dapat user sama passwordnya. Cuman sekali lagi ya,
Ini kadang nyangkut sih, dia nggak masuk ke finish. Oke, ini adalah untuk send email ya. Jadi harusnya untuk saat ini sebenarnya tutorialnya sampai di sini aja sih. Untuk bagaimana cara untuk send email menggunakan Node.js. Namun untuk Anda ingin merapikan codingan misalnya, Anda dapat mengikuti tutorial ini selanjutnya ya. Jadi yang pertama di sini kita akan coba untuk merapikan ini. Kalau kita tidak ingin kode untuk send email ini digabungkan di misalnya di main file. Jadi bisa contoh di sini kita akan coba buat sebuah folder baru, namanya adalah infrastruktur. Kemudian di sini kita bisa buat service, kemudian di sini saya akan buat namanya email. Kemudian di sini misalnya saya akan buat misalnya API. Kemudian di sini bisa index.s, misalnya index.s. Atau ya service apa lagi itu, bisa payments atau ya. Nah, sekarang kita bisa pindahkan ini ke email sini. Bisa kita buat di sini index.ts, kemudian kita bisa buat di sini misalnya email service.ts. Kemudian ini kita buat interface ya, misalnya export interface, misalnya email service. Kemudian interface ini kalau untuk Anda menggunakan TypeScript perlu interface ya. Jadi kita bisa buat di sini misalnya send HTML. Oke. Di sini untuk kemudian di sini kita bisa buat returnnya adalah promise void. Sama kita buat juga di sini send text. Return promise void. Untuk parameter itu sendiri, di sini kita bisa format dokumen. Oke. Untuk parameter itu sendiri kita bisa pakai di sini misalnya to string, kemudian ada message, subject string dan message string. Begitu juga dengan yang di bawah seperti ini. Nah, sekarang kita telah memiliki email service. Sekarang kita tinggal tambahkan di sini misalnya implementations. Oke, implementations. Oke. Kemudian di sini kita bisa buat service namanya misalnya node mailer service impl.ts. Terus atau node mailer service saja. Jadi kalau misalnya Anda punya email service yang lain, Anda tinggal tambahkan di sini. Ya, misalnya tinggal buat export class misalnya node mailer service. Cuma di sini kita tinggal pakai implement email service. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa kita tinggal implement kelasnya seperti ini, dan dia akan tambahkan seperti ini. Ini kita bisa buat public asing aja karena returnnya promise void. Oke, sekarang kita telah memiliki seperti ini. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal copy aja yang di main, yang transporter ini kita bisa pastekan di sini di konstruktornya. Kemudian sih kita bisa buat private transporter yang ini. Terus transporternya itu adalah tipe datanya. Ini kita bisa create transporter dari node mailer. Kemudian tipenya itu Anda bisa command klik ya atau control klik. Ini tipenya adalah transporter. Anda bisa pakai di sini, tipe datanya adalah transporter. Setelah itu untuk usernya kita bisa tambahkan di sini user string dan pass string. Oke. Kemudian format dokumen. Ya, sekarang kita telah memiliki transporter seperti ini. Kita tinggal pakai di transporter. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba untuk send HTML dan send text. Itu sama seperti ini. Kita tinggal pakai aja yang ini, tinggal cut aja. Kemudian kita pindahkan ke ini, kita bisa tutup ya. Kemudian kita bisa pindahkan ke sini. Tinggal this.transporter. Kemudian di sini kita tinggal paste lagi di bawah ke this.transporter. Terus di sini kita bisa pakai ya, mungkin kita bisa pakai di sini private user. Jadi di sini kita bisa pakai this.user. Kemudian di sini this.user. Format dokumen lagi. Oke. Kemudian untuk to-nya di sini kita bisa pakai to
Oke, itu. Kemudian di sini kita bisa pakai subject. Dan di sini kita bisa pakai message, HTML. Bisa pakai HTML untuk lebih mudah. Ini kita bisa pakai to karena kebetulan sama variabelnya. Kemudian untuk from-nya kita bisa define di atas konstanta from seperti ini. Jadi di sini kita bisa pakai from aja. Jadi ini bisa jadi satu line sih. Oke. Ya, it's more better. Begitu juga dengan ini, kita tinggal copy aja, kemudian kita tinggal paste di bawah sini. Cuma bedanya ini kita buat teks. Dan sekarang kita telah memiliki sebuah NoteMailer service seperti ini. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita bisa pergi ke email yang index, kemudian kita bisa buat di sini konstanta email service sama dengan misalnya new NoteMailer service. Dari sini butuh user dan password. Nah, user dan password ini kita bisa ambil dari environment. Cuman kita tidak mau untuk langsung import dari environment ya. Jadi di infrasi ini mungkin kita bisa tambahkan satu config file. Kemudian kita bisa buat index.ts. Kemudian kita bisa buat namanya misalnya email.ts. Atau ya email aja nggak apa-apa lah. Kemudian kita bisa constant. Kemudian kita ambil dari process.env. Variabelnya tadi itu adalah ini ya, email user. Yang ini bisa email user dan email pass. Setelah itu jangan lupa kita export email user dan email pass. Kemudian di config index kita tinggal export aja dari email. Nah, sekarang di config sini kita tinggal pakai email user dan email pass. Diambil dari config. Oke, sekarang di sini kita tinggal export email service. Nah, sekarang kita telah memiliki satu service email seperti ini. Jadi langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah karena kita sudah memiliki email service, kita tinggal pergi ke main dan kita tinggal panggil di sini. Misalnya kita coba format dokumen, kemudian kita bisa hapus yang ini. Kita sudah tidak butuh lagi. Oke. Kemudian kita bisa import di sini misalnya email service .send misalnya send text. Kemudian emailnya tadi itu to-nya adalah ke sini tadi. Oke. Misalnya konstanta, oke. Konstanta email. Ini email target ya. Atau to. Oke. Jadi kita bisa pakai to. Terus subjeknya adalah misalnya hello world. Kemudian pesannya adalah hello world. Kemudian kita bisa format dokumen dan ini kita bisa pakai await. Oh ya, jangan lupa ini pastikan untuk diimport di bawah .env ya. Ini makanya saya pakai komen di sini sih, karena formatter saya biasa langsung ngeformat sih. Import modules misalnya. Ini dia akan bisa di bawah sini. Kemudian kita bisa simpan perubahan dan kita akan lihat start send email. Oke, finish send email. Jadi ketika kita buka email dan Anda bisa lihat ini udah masuk yang jam 3:32 ya, benar ya. Oke, 3:32. Dan ya, kita memiliki satu pesan seperti ini. Kemudian jika kita ingin menggunakan HTML, kita bisa send HTML aja. Kemudian di sini kita bisa masukkan misalnya strong. Kemudian strong. Dan ya, hello world. Kemudian kita bisa subjeknya misalnya hello world 1, kemudian kita send lagi. Start send dan finish send. Dan ya, Anda bisa lihat hello world 1 dan HTML telah kebentuk. Oke, jadi apabila di kemudian hari, karena di sini kita telah memiliki email service, Anda ingin membuat misalnya authentication email, misalnya Anda buat di sini application, kemudian misalnya di sini kita buat modul satu apa ya, misalnya out, kemudian di sini kita buat misalnya user,
Nah, di sini Anda bisa buat misalnya service ya. Service, kemudian di sini misalnya Anda buat di sini ada Ditio. Kemudian di sini misalnya Anda buat email. Kemudian di sini Anda buat misalnya another one atau apapun itu, biar tersusun aja. Ya. Kemudian di sini Anda bisa buat misalnya adalah out email service TTS. Oke, kemudian Anda bisa buat export interface out email service. Misalnya Anda buat di sini send email verification. Oke. Kemudian promise void. Terus misalnya ya, misalnya contoh ini aja satu. Kemudian di sini kita buat implementations. Kemudian bisa kita buat out email service IMPL. Kita bisa buat export interface, export class, out email service IMPL, kemudian implements out email service. Kemudian kita bisa buat misalnya private email service, kita bisa ambil dari yang email service tadi. Oke, dari yang email service tadi ya. Yang ini. Oke. Kemudian di sini kita bisa buat misalnya kita implement seperti ini. Nah, kemudian di sini bisa kirim email lah, misalnya contoh await this.emailservice.send.html, kemudian to email yang tadi, yang ini misalnya to this, di sini kita bisa pakai to sama string, kemudian ada subjeknya harusnya sama sih ya, berarti to dan ya to aja sih harusnya, dan username, atau kita bisa buat username string dan email string. Jadi di sini kita bisa pakai ya send HTML. Jadi kita bisa public asing. Jangan lupa parameter ini kita tambahkan di sini ya. Oke. Di email service sini. Kemudian ya, di sini kita bisa tambahkan misalnya tadi ada apa ya? Ada to, berarti di sini email. Kemudian subjeknya misalnya email verification misalnya. Email verification, kemudian di sini ada message-nya. Untuk message-nya misalnya kita pakai contoh hello, misalnya kita pakai di sini, kita cari ya HTML online editor misalnya. Oke, misalnya kita pakai hello misalnya username. Oke, seseorang menggunakan akun Anda untuk mendaftar di situs web domain.com. Jika itu bukan Anda, abaikan email ini. Jika itu adalah Anda, klik di sini untuk mengaktifkan akun Anda. Jika tautan di atas tidak berfungsi, salin tautan di bawah ini dan tempelkan di browser Anda. Oke, misalnya salam, bisa pemilik situs web. Oke. Kemudian linknya di sini bisa kita tambahkan link, mana sih linknya? Link. Oke. Misalnya http www.google.com. Oke, kemudian tautan di bawah sini berarti http misalnya www.google.com, misal sama dengan token, ya, bisa verification token, kayak bla 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 bla, seperti ini misalnya. Kemudian kita bisa copy aja yang ini, HTML-nya kita copy, kemudian kita bisa pastekan di sini seperti ini misalnya ya. Kemudian kita bisa pakai username
ini harusnya kita buat token juga sih di sini. Token. SAS. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai token. Oke, jadi sini harusnya pakai token. Oke. Nah, sekarang di yang ini kita bisa pakai token. Oke. Nah, sekarang kita telah memiliki email service seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita bisa format dokumen. Kemudian di sini kita bisa format dokumen. Oke. Kita telah memiliki email verification. Kemudian di sini kita bisa tambahkan index.ts. Kemudian kita bisa buat konstanta out email service. New out email service YML. Kemudian kita bisa pakai email service. Export out email service. Nah, sekarang kita telah memiliki out email service. Jika kita ingin menggunakannya, kita bisa pakai aja misalnya dari controller atau apapun itu kita bisa pakai. Bisa contoh await out email service dot send email verification to username misalnya Tisufa. Kemudian emailnya adalah to dan tokennya adalah random string misalnya. Jadi kita bisa send email. Oke, ini nggak tahu ya, SMTP-nya kadang-kadang nggak stabil ya. Harusnya bisa ditutup. Oke, bisa di save lagi. Oke. Bisa ditunggu aja sih. Oke, ini kadang-kadang tidak stabil sih. Try again console.log. Saya testing. Kemudian kita coba console log di sini. Oke, udah kepanggil ya. Cuman ketika send HTML ini jadi kadang-kadang SMTP ini bermasalah sih. Oke, di sini baru ketahuan ya, apa namanya? Error connect timeout. Emang kadang-kadang sih. Oke, udah berhasil ya. Anda bisa lihat finish. Dan ya, sekarang kita bisa coba kembali buka pesan email dan Anda bisa lihat support email verification dan ya Anda bisa lihat hello username setelah menggunakan akun Anda untuk mendaftar di domain.com. Nah, klik di sini Anda bisa lihat di bagian kiri kanan sini ada random string. Jika oke, salin dan tempelkan di browser. Jadi ini adalah alamat URL-nya. Oke, itu adalah kegunaan daripada penggunaan service seperti tadi. Oke, ya. Mungkin seperti itu sih, kayaknya udah kelewatan ya. Maksud kelewatan, harusnya tutorial ini seputar bagaimana cara untuk mengirimkan email dengan menggunakan Node.js. Tapi di sini saya bahas untuk implementasinya ya, bagaimana menggunakan service seperti itu sih. Ya, sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.